Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abang-abang dan kakak-kakak kelas 9 sekalian. So how is it going? I hope everything is going well. Everyone is going well. Dan semuanya masih tetap bersemangat to join our class in English class today. Abang-abang sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa tetap belajar. Even though now we have to learn and study at home. Nah, today's lesson is about coordinating conjunction. Langsung saja kita memasuki materi pada kali ini. Kita akan mempelajari tentang conjunction, salah satu cabang dari conjunction yaitu coordinating conjunction. But before that, let's start our class by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik kakak-kakak dan abang-abang sekalian, apakah kalian sudah pernah mendengar coordinating conjunction? Mungkin sebagian sudah pernah mendengar, mungkin sebagian juga belum. Tapi yang namanya conjunction atau konjungsi pasti semuanya sudah pernah dengar kan? Nah, kali ini kita akan mempelajari ya katakanlah cabang dari conjunction yaitu coordinating conjunction. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada salah satu contoh dari conjunction yang digunakan dalam kalimat. My mom likes to eat meatball and noodle. Perhatikan kata yang di garis bawah itu ada kata and. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang lain lagi. Ali doesn't like badminton, but he loves tennis. Nah, jadi contoh yang tadi ada kata and dan contoh yang ini ada kata but. Dari dua contoh itu, apakah kamu bisa mengambil kesimpulan atau kamu bisa memahami kira-kira apa conjunction ya? Bagaimana? Nah, conjunction dalam bahasa Inggris seperti yang mungkin kalian sudah pelajari juga di bahasa Indonesia itu konjungsi yang artinya kata penghubung. Nah, bedanya kalau coordinating conjunction ini adalah kata penghubung untuk menghubungkan dua hal yang setara. Bisa menghubungkan kata dengan kata, bisa menghubungkan frasa dengan frasa, dan juga bisa menghubungkan klausa dengan klausa. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya word to word, phrase to phrase, and clause to clause. Nah, itulah kurang lebih yang dimaksud dengan coordinating conjunction. Seperti contoh yang kita lihat tadi. Nah, ini. Ali doesn't like badminton, but he loves tennis. Nah, dalam contoh ini, kalimat yang disambungkan adalah sentence atau kalimat. Karena dia memiliki subjek dan verb. Nah, pada contoh kali ini yang disambungkan adalah sentence and sentence. Nah, kalau begitu langsung saja kita, apa saja sih atau apa itu yang namanya coordinating conjunction dengan lebih detail. Baik, seperti yang kalian lihat, coordinating conjunction itu terdiri dari 7 buah kata penghubung. Biasanya atau cara mudahnya untuk menghafalnya adalah disingkat menjadi kata fun boys. Apa saja fun boys? Ada for, kemudian number 2 and, number 3 nor, number 4 but, number 5 or, number 6 yet, and the last one is so. Nah, mudah semuanya bisa kita singkat dengan kata fun boys. For, and, nor, but, or, yet, and so. Oke, jadi inilah kata-katanya. Nah, bagaimana penggunaan kata-kata ini dalam kalimat? Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, yaitu kata for, reason. Setahu kamu, kata for itu artinya apa ya? Mungkin banyak yang memahami kata for itu artinya untuk. But in this context, in this case, the meaning of for is not
to describe the sentence as proposition. Dalam kesempatan kali ini atau dalam konteks kali ini, for artinya itu karena, untuk menjelaskan alasan. Mari kita lihat contohnya. I visit my grandma for I miss her so bad. Nah, saya mengunjungi nenek saya karena saya sangat merindukannya. Arti kata so bad di sini bukan dengan sangat buruk ya, tapi saking rindunya. Begitu, sesuatu itu saking rindunya diungkapkan dengan kata so bad. I miss her so bad. Seperti itu. Nah, fokus kita bukan pada itu, tapi pada kata for sebagai conjunction. Jadi for di sini fungsinya adalah artinya karena, untuk menjelaskan sebab atau akibat dari sesuatu. I visit my grandma for I miss her so bad. Saya mengunjungi nenek saya karena saya sangat rindu padanya. Bisakah kamu membuat contoh yang lain? Coba pikirkan contoh yang lain menggunakan conjunction for yang artinya karena. Misalnya kamu ingin mengatakan seperti ini. I came to school late for I stay up last night. Nah, saya datang ke sekolah for I stayed up last night, karena saya begadang tadi malam. Jadi kata for di situ artinya karena, bukan untuk. Baik, itu yang pertama untuk kata for. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan yang kedua yaitu kata and, atau ya sesederhana dengan artinya yang biasa kita ketahui yaitu dan. Dan pada konteks ini digunakan untuk menambahkan sesuatu, bisa kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Mari kita lihat contohnya. My mother brings me food and many drinks. Nah, jadi yang dihubungkan pada kata dan ini adalah food and many drinks. Nah, my mother brings me food and many drinks. Mama saya membawakan saya makanan dan banyak minuman. Itu. Contoh yang kedua, Asia tell me a story and I listen her. Nah, jadi selain kata and ini bisa menggabungkan atau menambahkan kata dengan kata, bisa juga situasi atau kalimat. Nah, seperti itu. Asia tell me a story and I listen her. Mudah kan ya untuk kata and? Insya Allah mudah, tidak ada masalah. Baik, kita lanjut untuk kata ketiga atau conjunction yang ketiga, yaitu kata nor. Oke. Contohnya, they don't like me, nor do I care. Artinya, kurang lebih kata nor ini artinya kurang lebih seperti ini. Mereka tidak suka saya pun tidak peduli. Jadi nor di situ kurang lebih artinya pun tidak gitu. Maksudnya sama dengan kalimat yang disampaikan sebelumnya. They don't like me, mereka tidak suka saya pun tidak peduli. Jadi nornya itu kurang lebih sama dengan kata do, kurang lebih sama dengan kata do not. Contohnya dengan seperti ini. They don't like me and I don't care. Nah, seperti itu. Masih agak bingung? Kalau masih agak bingung, coba kira-kira kamu bisa membuat contoh yang lain atau kita sama-sama membuat contoh yang lain dari kata nor ini. Kalau contoh di sini adalah they don't like me nor do I care. Coba sekarang kita pikirkan contoh yang lain. Misalnya seperti ini.
Uh, Abdul doesn't finish his homework, nor does he go to school. Nah, jadi Abdul tidak menyelesaikan PR-nya. Dia pun tidak pergi ke sekolah. Begitu. Jadi kata nor itu sama artinya kurang lebih dengan pun tidak. Dia pun tidak pergi ke sekolah. Saya pun tidak peduli. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kakak dan abang-abang. Kita langsung ke coordinating conjunction yang keempat, yaitu kata but. Oke, ini mungkin sudah sangat familiar sama kita ya. Kata but yaitu artinya tetapi, untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan atau kontras. Contohnya, I miss you but I hate you. Ada lagunya ini, I miss you but I hate you. Saya rindu kamu tapi saya benci kamu. Nah, jadi rindu tapi benci. Nah, gitu. Bisa nggak ya kalau cuacanya panas tapi sejuk. Jadi untuk menyatakan kontras dari keadaan yang sebelumnya gitu. Contohnya misalnya I like Ronaldo but I hate football. Saya suka Ronaldo tapi saya benci sepak bola gitu. Contoh yang lain lagi, my mom likes to cook fried rice, but he doesn't like to eat it. Nah, mama saya suka masak nasi goreng, tapi dia nggak suka makannya. Nah, itu kan sangat kontras. Begitu. Jadi mudah ya kalau untuk kata but ini mudah. Kita lanjut yang kelima, yaitu kata or atau pilihan. Baik, or ini juga mudah seperti kata but. Contohnya, you must come on time or I will leave you. Kamu harus datang tepat waktu atau saya akan meninggalkanmu. Gitu. Baik. Oh, mudah ya untuk kata or ini seperti kata but. Kita lanjutkan saja. Kita lanjut pada kata yet. Ini kurang lebih sama dengan kata but, yaitu untuk menyampaikan sesuatu yang berlawanan atau kontras. Contohnya, he likes cooking noodle, yet her favorite food is fried chicken. Dia suka memasak mie, tetapi makanan favoritnya adalah nasi goreng. Nah, jadi maknanya sama dengan but, yaitu untuk menyatakan kontras atau artinya tetapi. Tapi bedanya hanya pada tanda koma. Kalau kita menggunakan yet, kita harus meletakkan koma, baru kata yetnya. Ya. Dan yang terakhir, kita sudah sampai pada kata terakhir, yaitu kata so. Contohnya, I learn English well, so I get an amazing score. Saya belajar bahasa Inggris dengan baik, makanya atau jadi atau sehingga saya mendapatkan nilai yang luar biasa. Jadi so di sini artinya bisa makanya, bisa sehingga, bisa jadi, seperti itu. Misalnya contoh yang lain, it's raining heavily, so I don't go to school. Hujannya sangat lebat, jadi saya nggak pergi ke sekolah. Jadi kata so di situ artinya jadi, untuk menjelaskan kenapa kita melakukan sesuatu. Nah, baik abang-abang dan kakak sekalian, itu saja pelajaran kita hari ini. Insya Allah tidak mudah, karena coordinating conjunction ini pelajaran yang cukup mudah. Kita cukup mengingat bahwa coordinating conjunction itu terdiri dari 7 kata.
dan bisa kita singkat dengan kata fun boys. F for A untuk N untuk nor, kemudian B untuk but, O untuk or, dan Y untuk yet, dan yang terakhir S untuk kata so. Baik kakak-kakak dan abang sekalian, demikian saja penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa membantu pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya sama guru-guru kamu, baik via WA atau Messenger ataupun aplikasi yang lain. Dan jangan lupa dikerjakan latihannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.